Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas tentang mengelola ruang lingkup proyek. Mengelola lingkup proyek adalah proses mendefinisikan dan mengendalikan apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek selama siklus hidupnya. Ini mencakup identifikasi tujuan proyek, tugas yang harus dilakukan, dan batasan yang harus diikuti agar proyek tetap pada jalurnya dan dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Definisi ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek adalah batas-batas yang jelas yang menentukan apa yang termasuk dalam proyek dan apa yang tidak. Contohnya, proses pembangunan rumah, ruang lingkup. Ruang lingkupnya bisa mencakup pembangunan fondasi, dinding, atap, dan finishing, tetapi tidak mencakup landscaping. Pentingnya manajemen ruang lingkup. Yang pertama adalah menghindari kegagalan proyek, meminimalisir risiko proyek gagal karena tidak memenuhi kebutuhan klien dan tidak sesuai rencana awal. Yang kedua adalah menjaga budget tetap, mengelola biaya dan mencegah proyek melampaui anggaran dengan menghindari pekerjaan yang tidak didefinisikan. Yang ketiga, menjaga waktu, mencegah ketambahan proyek dengan mengatur tugas dan kegiatan yang diperlukan sesuai rencana awal. Tujuan manajemen ruang lingkup. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas, menghasilkan proyek yang berhasil dengan memenuhi kebutuhan dan mencapai hasil yang diharapkan. Yang kedua, menjaga kualitas, memastikan bahwa proyek dijalankan dengan standar kualitas yang tidak dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah meningkatkan kejelasan, membuat ruang lingkup proyek yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Yang keempat atau yang terakhir, meminimalisir resiko, mencegah resiko proyek gagal karena ketidakjelasan ruang lingkup atau perubahan yang tidak terkontrol. Langkah-langkah mengelola ruang lingkup. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu membuat perencanaan awal yang detail tentang ruang lingkup proyek, kebutuhan, dan hasil yang ingin dicapai. Yang kedua, menentukan secara jelas dan tertulis apa saja yang termasuk dalam proyek dan yang tidak. Ketiga, validasi, memastikan semua pihak yang terkait memahami dan menyetujui ruang lingkup proyek. Yang keempat adalah kontrol, melakukan pemantauan dan kontrol terhadap ruang lingkup proyek untuk memastikan tidak ada perubahan yang tidak terkendali. Dan selanjutnya, menentukan kebutuhan pemangku kepentingan, siapa, apa, dan bagaimana. Identifikasi semua pihak yang terlibat dalam proyek, termasuk klien, tim proyek, dan stakeholder lainnya. Tentukan kebutuhan dan harapan dari setiap stakeholder, apa yang ingin mereka capai dari proyek. Gunakan metode pengumpulan data seperti wawancara, survei, dan brainstorming untuk memahami kebutuhan mereka. Mengidentifikasi dan mendefinisikan lingkup proyek. Dokumentasi spesifikasi. Buatlah dokumen tertulis yang menjelaskan ruang lingkup proyek secara detail. Validasi. Berikan dokumentasi spesifik kepada semua stakeholder untuk mendapatkan persetujuan. Dan yang terakhir adalah timeline. Buat timeline proyek yang menentukan semua tugas dan deadline yang perlu dicapai. Lalu memvalidasi dan mengontrol ruang lingkup. Monitoring, pantau pelaksanaan proyek secara berkala untuk memastikan tidak ada revisi atau deviasi dari ruang lingkup yang telah ditentukan. Pengawasan, jika terjadi perubahan ruang lingkup, lakukan evaluasi dan analisis dampaknya terhadap proyek. Kontrol, lakukan perubahan lingkup proyek dengan persetujuan semua stakeholder dan update dokumen spesifik. Contoh implementasi manajemen proyek lingkup. Yang pertama adalah fase perencanaan, menentukan kebutuhan klien seperti jumlah lantai, jenis material, dan jenis rumah desain. Yang kedua adalah pelaksanaan, membangun rumah atau proyek sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah fase penyelesaian. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana mengelola ruang lingkup proyek. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.